Pernahkah Anda menatap layar ponsel, melihat angka-angka di portofolio investasi Anda, dan tiba-tiba merasakan napas menjadi lebih berat atau dada terasa sesak, padahal pasar sedang baik-baik saja dan tidak ada krisis ekonomi yang terjadi hari ini? Seringkali kita percaya bahwa setiap keputusan finansial yang kita ambil didasarkan pada logika murni, analisis grafik yang matang, atau berita ekonomi terbaru. Kita merasa memegang kendali penuh. Namun, jika kita mau sedikit lebih jujur pada diri sendiri, seringkali tangan yang gemetar saat menekan tombol jual atau beli itu bukanlah tangan seorang investor dewasa, melainkan tangan seorang anak kecil dari masa lalu yang masih ketakutan. Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak, jeda dari hiruk-pikuk grafik dan angka untuk menyelami sebuah kebenaran yang tidak nyaman, namun sangat membebaskan. Bagaimana trauma kemiskinan di masa kecil secara diam-diam menyetir keputusan investasi Anda saat ini. Mari kita putar waktu kembali ke masa lalu, masa di mana Anda mungkin belum mengerti apa itu inflasi, reksadana, atau saham, tetapi Anda sudah sangat memahami bahasa kekurangan. Mungkin Anda ingat momen di mana Anda harus membohongi teman-teman dengan mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, padahal Anda hanya tidak punya uang saku untuk jajan. Atau mungkin memori yang terekam jelas di kepala Anda adalah suara pertengkaran orang tua di tengah malam, berdebat dengan nada tertahan tentang bagaimana cara membayar uang sekolah Anda esok hari, atau bagaimana menebus resep obat saat uang di dompet sudah habis. Hal-hal seperti itu bukan sekadar kenangan buruk yang bisa dilupakan begitu saja. Bagi otak seorang anak, itu adalah sinyal bahaya. Otak Anda sejak dini dilatih untuk masuk ke mode bertahan hidup. Anda tumbuh dengan keyakinan bahwa sadar bahwa uang adalah sesuatu yang langka, sulit didapat, mudah hilang, dan ketiadaannya bisa membawa ancaman nyata bagi keselamatan dan kedamaian keluarga. Ketika anak yang terbiasa hidup dalam mode bertahan hidup ini tumbuh dewasa dan mulai mengenal dunia investasi, trauma tersebut tidak hilang, ia hanya berganti wujud. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Di dunia investasi, luka finansial masa kecil ini biasanya bermanifestasi ke dalam dua kutub ekstrim yang sama-sama merusak. Kutub yang pertama adalah kehati-hatian yang melumpuhkan atau rasa takut kehilangan yang sangat berlebihan. Jika Anda berada di kutub ini, Anda mungkin memiliki uang dingin yang cukup, namun setiap kali Anda mencoba mengalokasikannya ke instrumen investasi, ada suara kecil di kepala yang berteriak, "Bagaimana kalau uang ini hilang? Bagaimana kalau besok aku bangkrut dan kembali miskin seperti dulu?" Akibatnya, Anda memilih untuk menyimpan uang tersebut di tempat yang paling aman, seperti tabungan biasa, meskipun Anda tahu persis nilainya perlahan-lahan tergerus oleh inflasi. Ketika Anda memberanikan diri membeli aset, sedikit saja terjadi koreksi pasar, Anda langsung panik dan menjualnya dalam keadaan rugi karena rasa sakit melihat angka merah jauh lebih besar daripada harapan untuk mendapatkan keuntungan. Anda berinvestasi bukan untuk menang atau berkembang, melainkan murni agar tidak kalah. Anda terus-menerus membangun benteng perlindungan, lupa bahwa benteng yang terlalu tebal juga bisa menjadi penjara bagi pertumbuhan finansial Anda sendiri. Kemudian ada kutub kedua yang seringkali menipu karena terlihat seperti keberanian, padahal sebenarnya adalah pelarian. Kutub ini adalah pengambilan risiko yang sembrono akibat rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan. Bagi sebagian orang, kemiskinan masa kecil menciptakan dendam finansial. Ada keinginan kuat untuk balas dendam pada masa lalu, untuk membuktikan bahwa mereka bisa kaya dan mereka ingin kaya secepat mungkin. Ketika mereka mengenal instrumen investasi modern dengan volatilitas tinggi seperti aset kripto, bitcoin, atau saham gorengan, mereka tidak melihatnya sebagai kendaraan investasi jangka panjang. Mereka melihatnya sebagai tiket loter untuk segera mengubah nasib. Karena dorongan bawah sadar untuk segera keluar dari bayang-bayang kemiskinan begitu besar, mereka sering mengabaikan manajemen risiko.
Mereka memborong saat harga sedang di puncak karena takut tertinggal atau yang sering kita sebut FOMO. Dan ketika pasar berbalik arah, mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga merasakan kembali keputusasaan masa kecil yang sangat mereka hindari. Keputusan mereka didorong oleh emosi, bukan strategi. Selain dua kutub tersebut, trauma kemiskinan masa kecil juga melahirkan guilt of wealth atau rasa bersalah saat memiliki uang. Ketika investasi Anda mulai membuahkan hasil, alih-alih merasa senang, Anda justru merasa cemas. Ada perasaan tidak layak atau merasa bahwa kesuksesan finansial ini tidak nyata dan akan segera direbut dari tangan Anda. Anda merasa bersalah karena sekarang bisa makan enak sementara dulu keluarga Anda harus berjuang hanya untuk sepiring nasi. Perasaan bersalah ini secara halus bisa memicu perilaku sabotase diri. Anda mungkin tiba-tiba mencairkan investasi Anda yang sedang bertumbuh pesat hanya untuk membeli barang-barang konsumtif yang tidak Anda butuhkan, seolah-olah otak Anda berkata, "Lebih baik uang ini saya habiskan sekarang sebelum sesuatu yang buruk terjadi dan merampasnya dari saya." Ini adalah bentuk pertahanan diri yang paradoks, di mana Anda menghancurkan masa depan finansial Anda demi menenangkan kecemasan dari masa lalu. Lalu, pertanyaannya sekarang, jika kita sudah menyadari bahwa trauma ini mengendalikan kita dari balik layar, bagaimana cara kita memutus rantai ini? Bagaimana kita bisa bertransisi dari investor yang digerakkan oleh rasa takut menjadi investor yang digerakkan oleh tujuan? Langkah pertama dan yang paling penting adalah penerimaan dan pemisahan. Anda harus berani menatap luka masa kecil itu dan berkata, "Ya, dulu saya memang kekurangan. Dulu saya memang takut." Validasi perasaan anak kecil di dalam diri Anda yang pernah merasa tidak aman tersebut. Namun, setelah itu, Anda harus menarik garis batas yang tegas antara realitas masa lalu dan realitas hari ini. Ketika Anda merasa panik melihat portofolio investasi Anda merah, ambil napas dalam-dalam, jeda sebentar, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kepanikan ini berasal dari fakta objektif pasar hari ini, atau ini adalah gema dari ketakutan anak kecil yang dulu tidak punya uang saku. Pisahkan identitas Anda saat ini dari sejarah Anda. Anda yang sekarang adalah orang dewasa yang memiliki penghasilan, memiliki pengetahuan, dan memiliki kendali. Kemiskinan masa lalu adalah sebuah fase yang Anda lewati, bukan definisi dari diri Anda selamanya. Langkah kedua adalah membangun sistem investasi yang bekerja secara otomatis untuk memotong ruang bagi emosi. Karena Anda tahu bahwa trauma masa lalu bisa memicu respons emosional yang irasional, jangan biarkan diri Anda membuat keputusan investasi di saat emosi sedang tidak stabil. Gunakan metode dollar cost averaging atau investasi rutin setiap bulan tanpa melihat harga. Dengan membuat prosesnya berjalan otomatis, Anda mengambil alih kendali dari bagian otak yang penuh ketakutan dan menyerahkannya pada sistem yang logis dan konsisten. Anda tidak perlu lagi berperang dengan diri sendiri setiap kali akan berinvestasi. Langkah ketiga, ubah narasi Anda tentang uang. Selama Anda melihat uang sekadar sebagai alat untuk bertahan hidup, Anda akan selalu berinvestasi dengan rasa takut. Mulailah perlahan mengubah sudut pandang itu. Uang dan investasi yang Anda bangun bukanlah sekadar benteng pertahanan dari kemiskinan. Investasi adalah alat untuk menciptakan kebebasan, memberikan rasa aman, dan memungkinkan Anda memberikan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi setelah Anda. Rayakan setiap kemenangan kecil Anda dalam berinvestasi. Izinkan diri Anda merasa layak atas keamanan finansial yang sedang Anda bangun. Pada akhirnya, berinvestasi bukan sekadar tentang seberapa pintar Anda membaca laporan keuangan atau seberapa cepat Anda menganalisis tren pasar global. Berinvestasi pada level terdalamnya adalah tentang menaklukkan diri sendiri. Ini adalah perjalanan untuk berdamai dengan masa lalu agar masa lalu itu tidak lagi mendikte masa depan Anda. Luka dari masa kecil mungkin tidak akan pernah terhapus sepenuhnya, dan itu tidak apa-apa. Namun, Anda bisa memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu duduk di kursi pengemudi saat Anda mengambil keputusan finansial. Anda memiliki kekuatan untuk menyetir perjalanan Anda sendiri menuju kebebasan yang sesungguhnya.
Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Coba ingat-ingat lagi dan jujur pada diri sendiri. Apakah ada satu ketakutan atau kebiasaan finansial dari masa kecil yang sampai hari ini tanpa sadar masih sering menghantui dan memengaruhi cara Anda berinvestasi? Ceritakan pengalaman atau unek-unek Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan dan cari jalan keluarnya sama-sama. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi, jika Anda mengikuti selamat Anda bertumbuh setiap hari,